bikin masyarakat Indonesia ini tidak mencemooh pemerintah Republik Indonesia karena dua institusi pemerintah selalu bertolak belakang satu sama lain. Komunikasinya nggak bagus, kerjanya juga sama-sama nggak bagus artinya. Ini kan sama-sama bodoh nih dua-duanya. Malu dengan rakyat kalau selalu bertolak belakang seperti kemarin juga begitu, hari ini juga begitu. Jangan permalukan presiden dong. Jangan permalukan pemerintah dan diri sendiri. Yang harus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, jangan cuma bilang promotif preventif, minta dana, tapi hasilnya nggak ada. ID itu keluarin aja, kalau dia nggak setuju dengan omnibus kesehatan, keluarin aja dari undang-undang itu. Jadikan aja dia organisasi profesi biasa, ya, biar jangan super body. Nggak perlu juga nunggu-nunggu dari hibah kalau memang itu dibutuhkan oleh rakyat. Kita kan nggak boleh berbisnis dengan rakyat, beli aja. Dan saya kira Komisi 9 nggak masalah kalau memang itu untuk kepentingan rakyat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ya, seperti yang dari disampaikan oleh Pak Saleh Daulay, minta lembaga independen. Kita kan punya lembaga independen yang bisa memeriksa ini, yang punya lab ini, yang punya lab untuk memeriksa ini lebih bagus, yang sudah diakui dunia. Minta bikin masyarakat Indonesia ini tidak mencemooh pemerintah Republik Indonesia karena dua institusi pemerintah selalu bertolak belakang satu sama lain. Komunikasinya nggak bagus, kerjanya juga sama-sama nggak bagus artinya. Jadi saya nggak ingin menyalahkan satu sama yang satu salah, satu benar, menurut saya nggak. Ini harus dilihat kok, harus dicek Pak Saleh. Mesti dicek ini dengan lembaga independen. Karena alat yang dipunyai oleh Kementerian Kesehatan ternyata jauh lebih tidak bagus daripada yang di BP POM katanya. Irma Caniago, sebuah institusi pemerintah selalu bertolak belakang satu sama lain. Komunikasinya tidak baik, kerjanya sama-sama tidak bagus. Yang lain boleh interupsi, saya interupsi. Dari tadi saya minta bicara, nggak bicara, interupsi terus. Terima kasih pimpinan. Saya coba juga menambahkan apa yang disampaikan Adinda Saleh Daulay tadi soal perbedaan hasil lab dari Kementerian Kesehatan maupun BP POM. Kalau saya terus terang sampai hari ini saya nggak mau juga percaya dua-duanya. Kenapa? Karena sampai hari ini kan kita masih belum jelas nih penyebab utamanya apa. Jadi menurut saya Kemenkes melalui apa tadi departemen yang meriksa tadi yang dari Kesda, katanya alatnya jauh lebih tidak modern daripada BP POM. Kenapa kok bisa bilang TMS? Sementara BP POM bilang TS misalnya seperti itu. Nah, menurut saya yang harus kita lakukan adalah minta lembaga yang independen yang diakui oleh dunia. Bareskrim turun dong. Cek. Siapa tahu bukan karena itu meninggalnya, karena yang lain misalnya seperti itu yang ada di dalam obat-obat yang diminum misalnya seperti itu. Ini kasus ginjal belum selesai, sudah ada lagi diabetes. Terus ribut. Terus ngomong lagi. Presentasi hebat, bicara promotif, preventif. Tapi nggak ada hasilnya, semuanya jeblok. Masih aja ada yang namanya anak-anak kita yang diabetes. Terus apa yang sudah dihasilkan Kementerian Kesehatan nih hari ini untuk menyehatkan anak-anak Indonesia? Terus tadi ngomong lagi 10% tepuk tangan dapat dana. Untuk apa dananya kalau hasilnya juga nanti nggak ada lagi? Anak-anak kita masih dalam tanda kutip masih berbahaya dalam mengkonsumsi obat-obatan yang diproduksi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang disahkan oleh Kementerian Republik Indonesia misalnya. Artinya, ini kan sama-sama bodoh dua-duanya. Malu sama rakyat, jangan permalukan presiden dan diri sendiri.
jauh lebih lebih modern, lebih lengkap. Kenapa mereka bisa bilang TS? Tapi kemudian Kementerian Kesehatan bilang TMS. Ini kan sama-sama bodoh nih dua-duanya. Malu dengan rakyat kalau selalu bertolak belakang seperti kemarin juga begitu, hari ini juga begitu. Jangan permalukan presiden dong. Jangan permalukan pemerintah dan diri sendiri. Maka yang harus dilakukan adalah segera ambil langkah, Pak Menteri, lakukan uji dari lembaga yang independen supaya kita semua nih di Komisi 9 ini percaya hasilnya. Kalau sekarang terus terang saya nggak percaya, mau TMS mau TS, karena data yang sebenarnya belum pasti, data penyebab kasus yang sesungguhnya belum pasti. Bicara soal dokter spesialis HIV, Pak Menteri, kita ini kekurangan kan dokter spesialis HIV yang menangani masalah-masalah HIV. Kemudian saya kemarin ngobrol sebenarnya dengan dokter di St. Carlos. Jadi beliau bilang begini, Pak Menteri, banyak sekali orang-orang yang mengidap HIV itu takut datang ke rumah sakit hanya untuk sekedar minta obat aja, mereka takut karena terstigma. Maka kemudian dokter tersebut bilang ke saya gini, Bu Irma bisa nggak sampein ke Pak Menteri Kesehatan agar orang-orang yang sudah mengidap HIV ini bisa mengambil obat secara online. Jadi tidak bertemu langsung, tidak datang langsung ke rumah sakit. Nah, adakah program yang seperti itu sehingga mereka juga kemudian bisa menjalani pengobatannya dengan baik tanpa harus ketakutan orang lain tahu. Kalau saya nggak mau tepuk tangan dan saya nggak mau memohon untuk bisa dilakukan perbaikan. Kami di Komisi 9 berhak mengatakan kepada mitra kami, tolong lakukan yang benar, segera lakukan yang benar. Kalau kita memohon kayaknya kita ini posisinya lebih rendah gitu loh, padahal kita pengontrol kan begitu. Jadi untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyakit yang hari ini menjadi kasus diributkan oleh masyarakat, oleh publik, oleh rakyat Indonesia terkait dengan gagal ginjal akut, kemudian diabetes anak, tolong menjadi perhatian yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jangan cuma bilang promotif preventif, minta dana, tapi hasilnya nggak ada. Saya kira kalau itu bisa Bapak bangun dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun ini, 2 tahun ini lah ya, menjelang habis masa periode pemerintahan, saya kira itu luar biasa sekali. Karena memang hasilnya untuk maslahat rakyat. Jadi nggak ada masalah kalau memang itu harus dibangun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait masalah kekurangan dokter kekurangan dokter tadi. Itu kan sebenarnya persoalan pemerintah, Pak. Persoalan pemerintah, dan Komisi 9 nggak ada ininya, Pak. Nggak ada alat buat membantu Bapak untuk bisa melakukan itu. Kenapa? Karena sebenarnya ini hanya soal koordinasi antara Menkes, Mendikbud dan Dikti. Itu yang disampaikan oleh dokter di RS Carles, titipan beliau kepada saya. Yang kedua, kalau dari saya pribadi, Pak Menteri, saya dukung bukan lagi 100%, 1000% ya, perubahan regulasi yang Pak Menteri sampaikan kemarin terkait bagaimana kita harusnya menjadi dokter, kemudian menambah spesialis kita gitu ya. Itu menjadi concern saya pribadi, itu saya dukung bukan lagi 100% tapi 1000%. Tapi Pak, harus juga ditambah dengan rumah sakit sekaliber Darmais di seluruh provinsi. Jangan cuma Darmais aja, nggak cukup. Yang ngantri itu kasihan, Pak. Pasien-pasien kanker kita itu yang ngantri di Darmais itu luar biasa. Jadi
saya yakin Pak Menteri bisa menyampaikan ke Pak Presiden, ke pemerintah untuk bisa membangun rumah sakit sekali Darmais. Ya kalaupun nggak per provinsi, paling tidak ya 4-5 provinsi atau 7 provinsi yang berdekatan seperti itu, Pak. Ya, itu yang saya kira harus duduk bersama supaya kemudian pembangunan sekolah-sekolah kedokteran yang berkualitas, ya, kemudian persyaratan untuk bisa untuk praktek dan lain sebagainya memang harus di bawah Kementerian Kesehatan. ID itu keluarin aja, kalau dia nggak setuju dengan omnibus kesehatan, keluarin aja dari undang-undang itu, jadikan aja dia organisasi profesi biasa, ya, biar jangan super body. Jadi nggak perlu itu ID itu, biarin aja dia menjadi organisasi profesi yang biasa, yang sama seperti organisasi profesi lainnya. Kalau dia mengganggu program pemerintah yang memang bermaslahat untuk rakyat, nggak perlu ada itu, Pak. Nggak usah takut, Pak. Keluarin aja dari undang-undang kalau mereka memang nggak setuju. Nah, yang terakhir saya mau tanya soal apakah sudah ada hasil penelitian, Pak, terkait dengan 2 kali vaksinasi yang kita lakukan COVID-19, Pak. Itu apa sudah ada hasil terhadap sebesar apa antibodi yang dihasilkan sehingga memang booster ini memang nanti yang menjadi palang pintu terakhir lah untuk bisa membuat rakyat Indonesia ini